Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sepertinya saya tidak perlu lagi berkenalan karena saya sudah dikenal. Oke, langsung saja pada intinya. Kemarin kan kita telah membahas tentang bahasa dan matematika ya teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sarana ilmiah yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga adalah statistika, sedangkan yang keempat itu adalah logika. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian statistik. Nah teman-teman, pada mulanya kata statistik itu diartikan sebagai keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status yang mempunyai persamaan arti dengan kata state dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesianya, state diterjemahkan sebagai negara. State artinya negara. Pada mulanya, kata statistik ini diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka maupun tidak berwujud angka, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, perkembangan selanjutnya, arti statistik ini kemudian dibatasi yang hanya terdapat pada kumpulan bahan, keterangan yang berwujud angka saja. Ada juga ungkapan lain ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau digunakan dalam rangka yang pertama, pengumpulan data angka. Yang kedua, penyusunan atau pengaturan data angka. Yang ketiga, penyajian atau penggambaran serta pelukisan data. Yang keempat, penganalisaan terhadap angka. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Yang keenam, pembuatan pemikiran. Serta yang ketujuh, penyusun ramalan. Secara ini ya atas pengumpulan data tersebut. Statistika adalah ilmu pengumpulan analisis atau klasifikasi data yang berbentuk angka. Jadi, statistika merupakan sekumpulan ide untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. Sejarah perkembangan statistik ini juga termasuk konsep baru yang tidak dikenal dalam pemikiran Yunani kuno, Romawi, bahkan Eropa dalam abad pertengahan. Namun, teori ini sudah terdapat dalam aljabar yang dikembangkan sarjana muslim, teman-teman. Namun, bukan dalam lingkup teori peluang. Nah teman-teman, statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan. Metode ini menyangkut apa yang dilakukan seseorang dalam mempergunakan pikirannya tanpa ada satupun yang membatasinya. Dengan begitu, metode ini sangat menolong untuk mengenal langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam kegiatan keilmuan. Pada kegiatan keilmuannya terdapat 4 hal terperinci, yaitu observasi, hipotesis, ramalan, dan pengujian kebenaran. Ini sebuah hipotesis ini dianggap teruji kebenarannya jika ramalan yang dihasilkan berupa fakta, ilmu alam, dan proses pengujian dapat dipercepat dengan melakukan percobaan. Konsep statistika modern telah memberikan arti yang pasti kepada penguji dalam sebuah hipotesis. Nah, hipotesis pula telah sah teruji bila pengaruh unsur kebetulan dalam pembuktian telah ditafsirkan dengan benar, atau dengan kata lain memperhitungkan resiko dari suatu kesimpulan yang salah. Oke, selanjutnya setelahnya adalah penerapan statistika. Metode statistika secara meningkat makin sering dipergunakan dalam kegiatan niaga. Hingga pada abad ke-20, pemerintahan terhadap penelitian di bidang biologi tertentu seperti antropometri, agronomi, genetika membawa kelahiran baru bagi statistika, terutama bidang genetika, teman-teman. Di bidang genetika ini sangat berhubungan erat dengan perkembangan statistika yang menjadikan statistika mulai dikembangkan dan diterapkan pada masa itu. Kita lanjut ke bagian D. Bagian D terdapat logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan berpikir. Seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Menurut kenyataan
kenyataannya, berpikir tidak dapat dijalankan semau-maunya. Realitas begitu banyak jenis dan semacamnya. Berpikir juga membutuhkan jenis-jenis pemikiran yang sesuai, diikat oleh hakikat dan struktur tertentu. Sadar atau tidak sadar, pikiran kita pasti tunduk kepada hukum-hukum tertentu, teman-teman. Nah, tahukah teman-teman aturan cara berpikir yang benar itu seperti apa? Yang pertama adalah mencintai kebenaran. Dalam mencintai kebenaran ini diwujudkan pada kerajinan. Maksudnya dia rajin, rajin akan sesuatu. Maksudnya jauh dari kemalasan, jauh dari takut sulit, atau jauh dari kecerobohan, serta diwujudkan dalam kejujuran yang selalu siap sedia menerima kebenaran meskipun berlawanan dengan prasangka dan keinginan pribadi. Kewajiban mencari kebenaran adalah tuntutan manusia untuk merealisasikan manusia menurut tuntutan keluruhan insani. Oleh karena itu, kepicikan dan penyempitan perspektif hakikatnya tidak sesuai dengan keluhuran insani, teman-teman. Yang kedua adalah mengetahui dengan sadar apa yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, dengan sadar apa yang sedang dikatakan. Yang keempat, membuat perbedaan dan klasifikasi yang semestinya. Dimaksudkan di sini adalah yang membuat pembedaan dan klasifikasi yang semestinya itu maksudnya menghindari setiap usaha main pukul rata, maksudnya semuanya sama, karena realitas begitu luas dan perlu diadakan pembagian. Karena banyak di mana dua hal atau lebih yang mempunyai bentuk sama namun tidak identik. Yang kelima adalah cintailah definisi yang tepat. Definisi artinya pembatasan. Maksudnya membuat jelas batas-batas tertentu. Definisi harus diburu hingga tertangkap, karena penguasaan bahasa sebagai ungkapan sesuatu kemungkinan tidak ditangkap sebagaimana yang akan diungkapkan atau sebagaimana yang dimaksudkan jika segan membuat sesuatu definisi. Yang keenam adalah dengan sadar mengapa Anda menyimpulkan begini atau begitu. Yang dimaksudkan di sini adalah Anda harus bisa dan biasa melihat asumsi atau implikasi serta konsekuensi dari suatu pernyataan atau kesimpulan yang ada. Karena seringkali terjadi banyak yang tidak mengetahui apa yang mereka katakan dan menyebabkan membuat mereka menahan diri dalam membuat batasan dalam kesimpulan. Yang ketujuh adalah kesalahan dengan segala usaha dan tenaga serta sanggup menggali jenis macam dan nama kesalahan juga sebab-sebab salah pemikiran. Nah, teman-teman, itulah tadi 7 aturan cara berpikir yang benar. Nah, dalam belajar logika ilmiah, kita tidak hanya harus mengetahui hukum prinsip, juga bentuk-bentuk pikiran saja, teman-teman. Tapi kita juga harus cekatan, serta mampu berpikir kritis. Juga kita itu harus sanggup menggali jenis-jenis macam sebab kesalahan pemikiran, dan sanggup menghindari juga menjelaskan segala bentuk dan sebab kesalahan dengan semestinya. Saya kira mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Saya harap kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.